Terima kasih Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Pemerintah mengusulkan skema kepemilikan kredit perumahan hingga 35 tahun. Ini untuk mengatasi persoalan kesenjangan kepemilikan hunian. Pemerintah tengah mempertimbangkan skema KPR 35 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna mempertimbangkan flat 35 tahun sebagai opsi pembayaran rumah subsidi karena dinilai teruji. Saya kira flat 35 ini bagus kalau kita adopsi, karena dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan, kita tidak bisa beli rumah susun di perkotaan, makanya kita dorong sehingga cicilannya lebih murah. Kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Trisaputra Zuna. Rencana kebijakan baru ini ditanggapi beragam masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka menyebut perpanjangan masa kredit hingga 35 tahun lebih terjangkau. Mungkin dengan adanya lamanya KPR ini, Gen Z jadi punya pertimbangan, jadi mungkin mereka bisa nabung dulu, nyicil dulu untuk miliki rumah. Jadi mereka kayak selain ada apartemen, ada alternatif lain buat miliki hunian kayak zaman gitu. KPR. Cuman menurut saya pribadi, kalau boleh berpendapat, kalau saya sih keberatan dan kurang setuju. Karena memang kalau saya prinsipnya dari awal sebisa mungkin kalau ada rezeki ya langsung beli rumah tanpa nyicil gitu. Jadi penting. Mungkin dengan diperpanjangnya tenor untuk si KPR tersebut, untuk jumlah interestnya dari kaum milenial akan meningkat. Dan tentunya nanti kaum milenial itu untuk kedepannya mereka sudah punya investasi properti. Direktur Center of Economic and Law Studies Celios, Bima Yudhistira menilai kebijakan memperpanjang tenor KPR bukanlah satu-satunya solusi untuk membuka kesempatan punya rumah. Menurut Bima, ada hal-hal yang lebih fundamental untuk diperbaiki ketimbang hanya utak-atik tenor KPR. Itu ada pada harga tanah yang kemudian mengalami kenaikan melebihi pertumbuhan dari upah atau pendapatan rata-rata para pekerja. Kemudian selain itu juga suku bunga. Ini yang menjadi salah satu persoalan. Jadi kalau tenornya diperpanjang sampai 35 tahun, yang terjadi adalah para pekerja akan lebih lama lagi dia akan membayar cicilan. Dan ini juga tidak menyelesaikan permasalahan karena pekerja juga meskipun cicilan bulanannya sudah lebih ringan, seolah lebih ringan, tetapi bisa dibayangkan dia bisa melunasi sampai 35 tahun ke depan baru bisa hak rumahnya itu dioper atau diserahkan kepada si debitur KPR. Perpanjangan masa tenor hingga 35 tahun memang memperbesar kemungkinan properti tempat tinggal lebih terjangkau, namun dengan masa kredit yang panjang. Adapun harga properti perumahan rata-rata di kawasan Jabodetabek mencapai 2,5 miliar rupiah untuk rumah tapak. Pada kuartal 3 2023, Leeds Property Service mencatat harga rata-rata rumah dijual di Jakarta mencapai 5,4 miliar. Di Bogor 900 juta, Bekasi 1 miliar rupiah, Depok 1,8 miliar, dan Tangerang 3,1 miliar rupiah. Pemerintah perlu memastikan program KPR 35 tahun menjadi solusi untuk kepemilikan hunian pribadi. Namun, masyarakat juga perlu paham mengenai risiko dan tanggung jawab finansialnya. Tim Liputan Kompas TV. Skema KPR hingga 35 tahun diusulkan untuk memperluas kesempatan masyarakat memiliki hunian yang nyaman dan terjangkau. Apakah ini benar-benar jadi solusi dan apa risikonya? Kita akan berbincang dengan peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Astuti. Selamat malam, Bu Esther. Jadi ini mungkin diterapkan atau tidak, Bu Esther? Ya. Mungkin diterapkan atau tidak? Apa risikonya menurut Anda soal KPR 35 tahun? Ya, baik. Terima kasih Mas Rahmat. Selamat malam pemirsa semuanya. Jadi kalau menurut saya untuk jangka waktu KPR 35 tahun itu ya menurut saya affordable ya buat pembeli ya rumah. Jadi generasi milenial, generasi Gen Z itu punya kans atau kesempatan untuk membeli rumah dengan cicilan yang lebih panjang.
hal ini sudah diimplementasikan tidak hanya di Indonesia ya nantinya, tetapi sudah apply di beberapa negara, misalnya Jepang, Belanda, dan di Eropa. Rata-rata yang saya lihat itu 30 tahun sih maksimal gitu. Resikonya bagaimana dengan long term seperti ini? 35 tahun tenornya. Ya, tentu saja ini resikonya sangat tinggi ya. Makanya saya menyarankan untuk KPR 35 tahun ini hanya untuk pemilik rumah pertama gitu ya. Jadi untuk generasi milenial, Gen Z yang umurnya itu kurang lebih 20-20-an tahun gitu, boleh apply ini karena mereka mungkin belum punya rumah gitu. Jadi rumah pertama mereka yang bisa diberikan fasilitas. Nah, untuk selain rumah pertama, misalnya rumah kedua, ketiga yang mereka mau beli ya nggak boleh dapat fasilitas ini gitu. Apakah ini benar bisa menarik Gen Z karena kan secara psikologi rumah yang lebih dekat dengan pusat perkantoran akan lebih mahal dan itu mungkin susah untuk diterapkan 35 tahun, Mbak Esther? Iya, betul, betul. Tetapi hal ini sudah lumrah diimplementasikan di negara lain ya. Jadi katakanlah di Belanda itu pasangan muda yang baru saja menikah, kemudian mereka pengen punya rumah pertama gitu, mereka berhak mengajukan yang namanya hipotek rumah gitu ya, dengan jangka waktu maksimal 30 tahun. Memang kalau kita bicara tentang kredit rumah, ini semakin pendek semakin bagus, karena semakin murah gitu kan untuk konsumen. Tetapi cicilannya tentu kalau semakin panjang jangka kreditnya, jangka waktu kreditnya, maka semakin kecil, walaupun in the end totalnya pasti jauh lebih mahal. Nah, tetapi bagi konsumen ini adalah salah satu solusi untuk menghadapi backlog ya, atau kesenjangan orang-orang yang belum punya rumah. Kita tahu bahwa di Indonesia itu pada tahun 2024 masih ada backlog sekitar 9,9 juta. Nah, padahal kita punya target backlog pada tahun 2045 itu zero backlog. Nah, ini kan target yang sangat ambisius gitu ya. Nah, kemudian jadi ada 10 juta backlog perumahan yang ada di Indonesia. Mbak Esther, tapi kan pemerintah juga sudah ada skema subsidi uang muka, misalkan subsidi seperti itu apakah tidak cukup? Atau karena harus dipanjangkan tenornya sampai 35 tahun, tak cukup untuk bisa memenuhi keterjangkauan harga bagi Gen Z ini? Ya, subsidi uang muka atau FLPP yang sekarang ditawarkan 20 tahun, menurut saya itu mungkin saja bisa menjadi alternatif, tetapi alangkah baiknya kalau bisa diberikan jangka waktu kredit yang lebih panjang sehingga cicilannya lebih murah. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah yang pertama, ini hanya berlaku untuk rumah pertama bagi pasangan muda yang baru menikah. Karena apa? Resikonya kalau kita berikan kredit kepada orang-orang yang sudah katakanlah 40 tahun, plus 35 tahun kita tidak tahu what's going on ya. Iya, oke. Tambah 35 kan 75 tahun. Gitu. Baik, ini kebijakan masih digodok pemerintah. Tentu ditunggu juga bagaimana nanti hasilnya apakah bisa diterapkan atau tidak. Terima kasih pandangannya Mbak Esther Astu dari Indef di program Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mas Rahmat.